Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu topik yang memang kejadian itu tidak berada di negeri kita ya. Ini ada di negeri seberang. Nah, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Baik, ini kabar duka ya, karena ada korban jiwa sebanyak 8 orang dalam sebuah sekolah. Ya benar tadi bukan di Indonesia, tapi lebih tepatnya di RRC, di negara Cina. Ini serangan penusukan di sekolah menjadi fatal karena menurut penyelidikan tersangka menyerang orang lain setelah tidak lulus, dia nggak lulus ujian. Pelakunya. Jadi pelakunya tidak terima karena dia tidak lulus ujian dan tidak menerima sertifikat kelulusannya, ya otomatis ya nggak lulus, nggak terima sertifikat. Serta tidak puas dengan kompensasi magangnya. Jadi dia mungkin juga udah ngerasain juga magang gitu ya. Lalu dia melakukan penembakan itu di sekolahnya, menyerang adik-adik kelasnya di mana itu tidak bersalah. Ini tingkat apa, Pak? Ini di sini 18-19 tahun, berarti tingkat. Oh, ini universitas ini. Ini universitas, Pak, tapi kok umurnya 20 tahun ya? College, Wuxi Vocational College. Itu setahu saya SMK deh. SMK ya di sini. Sepertinya mungkin perekrutan untuk tenaga kerja. Iya. Perekrutan untuk tenaga kerja. Jadi nanti lulus dari sini lah. Ya, ini sekolah SMK. Sekolah vokasi. Nah, seperti jadi SMK. Kayak setingkat SMK. Oh, I see. Nah, jadi ya itu Pak, dari berita itu kita bisa menjadikan hal ini sebagai pembelajaran. Kenapa? Karena kalau tuntutan pendidikan akademis itu hanya hasil semata, akhirnya ketika itu tidak tercapai, timbul para pelajar itu emosinya Pak yang nggak terkendali. Kenapa? Karena memang masa remaja itu mereka belum bisa Pak yang namanya mengelola kondisi psikologi itu dengan baik. Apalagi kalau sekolah tersebut tidak menjadikan pendidikan agama itu adalah pendidikan yang utama, ya. Karena apa? Fondasi pendidikan agama ini sangat penting, Pak, bagi semua jenis sekolah. Jadi jangan kita beranggapan bahwa yang disebut sekolah agama itu hanya pesantren, hanya madrasah, atau sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Kristen, bukan sekolah yang ada genrenya agama, Pak. Semua jenis sekolah itu harus tekanan utamanya itu adalah pendidikan agama. Karena agama ini adalah benteng yang akan menghalangi kita, Pak, untuk berbuat yang aneh-aneh, yang di luar nalar. Coba bayangin ya, yang berita tadi Pak Afi sampaikan ini kan, ini terjadi sama anak remaja, Pak. Kalau si anak remaja ini tidak memiliki benteng agama, maka salah satu jalan yang dia bisa tempuh ya itu, Pak. Dia melakukan pelampiasan. Nah, masalahnya pelampiasannya ke arah yang negatif. Ini yang kadang di dunia pendidikan ini kita nggak sadar gitu. Malah kita kan pernah mendengar Pak ya, bahwa pendidikan agama itu mau dihapus. Ya. Bayangkan Pak, bahwa pendidikan agama dihapus di sekolah-sekolah. Bagaimana kita membentengi anak-anak kita ini untuk mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat, Pak. Ya, saya sih nggak aneh Pak ya, misalnya anak-anak remaja ini yang paling sering melakukan tindakan yang istilahnya negatif lah ya. Karena apa? Mereka tuh di masa-masa yang rasa keingintahuannya itu sangat besar, Pak. Hormon-hormonnya juga lagi menyala-nyala. Nah, tetapi mereka itu tidak diarahkan, Pak. Apalagi tidak ditambahkan ilmu agama. Tambah bablas akhirnya. Udah di sekolahnya tekanannya pendidikan akademis semata, ya, bukan pendidikan yang mengasah bakat dan minatnya, terus tidak ada pendidikan agama di sana. Ya sudah, Pak. Anak-anak ini yang mereka tahu ya hanya misalnya perbuatan yang mereka suka saja gitu, ya.
Nah ini Pak yang menjadi masalah utama di dunia pendidikan ini, bukan hanya di Cina Pak. Ya, kayak di Indonesia aja kan kita sering dengar berita tentang tawuran lah, ya apalagi tawuran juga sampai ada korban jiwa di Iya, sana. iya mati juga kan. Mati juga Pak, itu dari zaman saya sekolah. Karena pendidikan kita ini kecenderungannya hanya pendidikan akademis saja Pak. Bukan pendidikan yang mengasah potensi dirinya, mengasah karakternya. Nah, apalagi agama aja mau dihapus kan. Nah, jadi anak kita ini nggak ada yang membentengi mereka sama sekali, Pak. Ya syukur-syukur misalnya potensi diri mereka itu diasah gitu, Pak ya. Akhirnya mereka sibuk dalam hal yang malah mereka suka. Siapa sih Pak yang nggak suka kalau bakat minatnya ini diasah? Ada nggak yang nggak suka? Iya, kecuali yang tidak sadar ya. Nggak, Yang tidak maksud sadar. saya gini. Kita nih misalnya di sekolah lah, contoh ya. Kita selama di sekolah itu, sekolah berusaha mencari tahu apa sih potensi diri kita. Nah, kemudian pihak sekolah memberikan wadah untuk anak-anaknya bisa mengasah potensi dirinya. Kalau secara akal sehat, Pak, apakah anak-anak ini masih mau bertindak negatif, Pak? Ya mereka udah disibukkan untuk itu kan, untuk mengasah potensinya, untuk mengembangkan diri ya kan, mengembangkan diri untuk menjadi bagaimana mereka saya punya target atau punya goal yang harus dicapai. Mereka arahnya ke sana. Jadi nggak sempat mikirin yang lain yang aneh-aneh, apalagi bunuh orang gitu kan. Benar. Jadi kalau seorang anak disibukkan dengan sesuatu yang mereka suka, akhirnya mereka tidak ada tuh Pak pemikiran-pemikiran negatif di dalam dirinya. Nah, tetapi kalau hal itu tidak dipenuhi, ya wajar Pak. Ya ini bukan terjadi di Cina saja, malah di belahan dunia yang lain juga ada. Contohnya yang di Amerika tuh Pak, yang seringkali terjadi penembakan ya di lingkungan sekolah. Itu korban jiwanya jauh lebih banyak, apalagi di sana senjata dijual bebas. Ya makanya kan ini suatu apa ya istilahnya tuh wabah gitu Pak. Kenapa lebih banyak kejadiannya itu di lingkungan sekolah? Ya karena itu anak-anak ini tidak dibekali yang tadi kita bahas di awal Pak. Ya makanya mereka itu kecenderungannya selalu berbuat hal yang nggak semestinya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, bahwa di dunia pendidikan, terutama di dunia sekolah, Pak, ini kan sebenarnya dunia sekolah itu adalah fondasi awal bagi pembentukan seorang anak manusia. Tetapi kalau hal ini tidak kita perhatikan, kita tidak berikan sesuatu yang semestinya, akhirnya masa-masa tumbuh kembang mereka ini akan lewat begitu saja, Pak. Nah, akhirnya nggak aneh gitu. Pas mereka dewasa, mereka masih kayak orang kebingungan, Pak. Mereka mau ngapain? Nggak jelas. Iya, nggak jelas gitu. Makanya kan saya sering nanya ke anak-anak gitu, Pak. Apa sih cita-cita mereka? Apa sih tujuan hidup mereka? Mereka bingung, Pak. Mau ngomong apa? Karena dunia pendidikan itu nggak mengarahkan mereka ke sana. Jadi wajar gitu. Kalau misalnya banyak anak-anak sampai mereka dewasanya, mereka tuh kayak gampang galau, gampang baperan. Jadi tindak tanduk mereka itu tidak berusaha untuk mengejar impiannya, Pak. Ini yang masalah utamanya. Jadi begitu, Pak. Nah, kalau saya mencatatnya begini, Pak. Kalau yang kejadian maksud saya, kejadian yang di Cina itu yang dia sampai menembaki atau kasarnya membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kan dia ada depresi stres. Ya, ada depresi stres. Kenapa dia bisa stres? Pasti ada pemicunya, pasti sesuatu yang membuat dia stres. Nah, dia stres karena kalau yang saya baca tadi nggak lulus
Iya. gitu kan. Dia nggak lulus, stres, aduh nggak lulus gitu kan. Terus ya nggak dapat sertifikat, istilahnya gagal mendapatkan ijazah gitu kan. Nah, ini kan kayaknya berarti memang di sana itu tujuan sekolah jangan-jangan juga masih untuk dapetin ijazah gitu ya. Maksudnya Memang. betapa kasihan kalau anak-anak kita atau orang ya siapapun lah ya, atau orang dewasa sekalipun yang dia sampai menekuni suatu bidang pendidikan atau sekolah atau kuliah atau apapun yang dikejar cuma ijazah. Makanya ketika nggak dapet dia kan marah sekali, kecewa, sangat marah, gundah, Iya. stres gitu. Karena tujuannya memang itu, Nek. Ya, makanya nggak heran Pak kalau anak-anak melakukan hal tersebut ya. Karena yang namanya dunia pendidikan kita ini kesannya kalau kita mengalami kegagalan itu adalah sesuatu yang aib gitu Pak. Kita tidak pernah menekankan ke anak-anak bahwa yang namanya gagal di dalam kehidupan itu adalah hal yang wajar, adalah hal yang normal. Kita jangan baperan, kita jangan mager, tetapi kita berusaha memperbaiki kegagalan kita. Bukannya udah tahu nih anak kita gagal nih dalam studinya, terus kita istilahnya marahin, kita ledekin, terus kita anggap anak kita ini loser, dia pecundang. Akhirnya kan mereka nggak menerima Pak hal tersebut. Apalagi kalau orang tuanya nambahin lagi. Kamu nih bikin aib keluarga, bikin malu orang tua. Kamu nggak tahu bayaran sekolah kamu tuh mahal. Wah, tambah lagi Pak anak depresi Pak. Udah di sekolah tidak dikuatkan hatinya, pas di rumah sama juga ditambah-tambahin. Ya makanya anak ini jadi kayak begitu normal Pak, kalau menurut saya. Orang dewasa aja bisa ini Pak, sakit hati. Emang anak-anak nggak boleh sakit hati? Iya, orang dewasa aja kalau gitu rasanya kayak dibully gitu. Rasanya aduh. Pastinya Pak, pastinya. Ya makanya kan kalau saya melihat bahwa yang namanya dunia pendidikan ini nggak boleh main-main Pak, dalam mengurusnya. Gitu. Karena ini adalah cikal bakal gitu. Anak-anak kita di masa depan mereka. Tetapi kalau kita anggap enteng, wah ini kan istilahnya dunia sekolah itu hanya salah satu fase aja dalam dunia pendidikan. Masih ada jenjang-jenjang lain. Wah itu pola pikir yang salah kaprah Pak. Padahal ini fondasi awal nih. Tetapi kalau di fondasi awal sudah kita jatuhkan mereka Pak, mentalnya. Bagaimana masa depannya coba? Mereka nggak punya karakter yang kuat, karena karakter yang kuat itu dibentuk dari usia anak-anak sampai remaja, Pak. Nggak bisa lewat dari situ. Makanya kan banyak orang dewasa ketika mereka menghadapi masalah yang begitu rumit, yang mereka tuh sulit mengatasinya, akhirnya mereka lebih memilih bundir. Ya karena dari kecil itu mereka nggak pernah dibentuk, Pak. Mental mereka hanya dituntut hasil.